Selamat pagi dan selamat bertemu kembali kepada semua yang sudah setia bersama dengan siaran kebaktian pagi 10 hari berdoa Gereja SDN Gatal. Kita akan mulai kebaktian pada pagi ini dengan memuji-muji Tuhan di atas segala kebaikannya, segala kemurahannya, dan pelindungannya yang diberikan kepada kita. Sehingga kita dapat bertemu pada hari yang ke-8 ini dalam acara 10 hari berdoa. Kita mau menjemput Tuhan masuk dalam hati kita, dan biarlah Dia menjadi sandaran dan kekuatan kita sepanjang hari ini. Dengan itu kita akan menyanyikan lagu yang terdapat di dalam LPMI nomor 121, Hiduplah Dalam Aku, dan LPMI nomor 40, Ku Harap Padamu. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Aku bawa padamu segala perkaraku. Hiduplah dalam aku, turut kehendakmu, agar kemuliaan-Mu nyata dalam aku. Hatiku aku serahkan, bebas dari dosa. Hadirat-Mu nyatakan dalam aku, Yesus. Mulai sekarang ya Tuhan, padamu ku berserah. Dunia aku tinggalkan agar dapat syurga. Diriku aku serahkan untuk kehendak-Mu, sedia melakukan segala perintah-Mu. Aku takkan melawan ataupun mengeluh, karena Engkau hantarkan di dalam kasih-Mu. Tenang aku menunggu panggilan-Mu, Tuhan. Kemana Engkau suruh, ke sana ku jalan. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku, dan biar kehendak-Mu jadi dalam aku. Ku harap padamu, ya Tuhanku, suara-Mu yang merdu hibur aku. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu, datang hampir di pencobaanku. Tuhan hadir, aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu
Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu, Maha Suci, jadikan milikmu aku ini. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Terima kasih karena sudah menyanyikan lagu itu dengan penuh semangat. Kita akan berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di syurga, terima kasih Engkau sudah bersama dengan kami sepanjang malam sehingga pada pagi ini kami ingin menjemput Engkau bersama dengan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan bersama dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seterusnya kita akan mendengarkan message yang disampaikan oleh Abi Charis Lexi dengan tajuknya Ibadah dan message 3 malaikat. Kita persilakan. Shalom kepada kita semua. Selamat bergabung dalam program 10 hari berdoa Gereja SIM Manggatal. Hari ini adalah hari ke-8. Saya akan menyampaikan pelajaran yang bertajuk Ibadah dan Message 3 Malaikat. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 14:7. Katanya dengan suara lantang, takutilah Allah dan muliakan Dia, kerana sudahlah sampai saat menghakimannya, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan mata air. Kunci utama, Tuhan mengingatkan supaya kita berjaga-jaga dan bersiap sedia. Di dalam kitab Wahyu, Yohanes menuliskan tentang kedatangannya Yesus. Terdapat 3 malaikat yang mempunyai message yang penting untuk semua orang. Malaikat pertama mengingatkan kita untuk menyembah Tuhan kerana Dia akan datang segera. Malaikat kedua menjatuhkan kejatuhan penipuan syaitan. Dan malaikat ketiga memberi amaran kepada kita untuk berpaling daripada musuh. Gereja kita mengabarkan message akhir zaman melalui 3 malaikat kerana Dia mahu supaya semua orang bertaubat dan menyembahnya sebelum terlambat. Keinginan yang terbesar adalah supaya setiap orang diselamatkan dan disatukan dengannya di syurga. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, Tuhan pencipta yang perkasa, dengan rendah hati kami datang di hadapan-Mu. Engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh menjadi seperti Engkau. Kami mahu sudah bersedia apabila Yesus datang. Kami mahu dekat dengan-Mu setiap hari. Jadikan kami tetap setia dan mempunyai keberanian untuk memberita
tentang Engkau ke depan orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus yang Juru Selamat kami semua. Amin. Terima kasih kepada adik Cheris dengan message yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya kita akan mendengarkan lagu istimewa yang bertajuk I Walk by Faith, dan seterusnya lagu tema kita Ku Akan Pergi yang akan disampaikan oleh Pelayanan Wanita Gereja SDA Menggatal. Dan seterusnya kita akan mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh Mrs. Pastor, Miss Christina Penny, dengan tajuknya Kebaktian dan Perkabaran Tiga Malaikat. Dan seterusnya akan ditutup dengan doa oleh Mrs. Pastor sendiri. Kita persilahkan. With you, I won't fail the rugged trail. I walk by faith, I walk with you till I reach the other shore. I walk by faith, I walk with you. I worship you with all my heart. I worship you with all my soul. I offer you my all in all. I worship you with all my heart. I walk by faith, I walk with you. I endure the rugged road. I walk by faith, I walk with you. I won't fail the rugged trail. I walk by faith, I walk with you till I reach the other shore. I walk by faith, I walk with you. I walk with you. I won't fail the rugged trail. I walk by faith, I walk with you till I reach the other shore. I walk by faith, I walk with you. I walk by faith, I walk with you. I endure the rugged road. I walk by faith, I walk with you. I won't fail the rugged trail. I walk by faith, I walk with you till I reach the other shore. I walk by faith, I walk with you. I walk by faith, I walk with you. Suara Yesus panggil.
Selamat pagi semua. Dan pada hari ini, hari ke-8 tanpa kita sadari. Dan tajuk pelajaran kita pada hari ini adalah perbaktian dan perkabaran 3 malaikat. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Wahyu 14 ayat 7. Wahyu 14 ayat 7 mengatakan, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dalam buku Ellen G. White, Testimony for the Church, volume 8, halaman 302, telah mengatakan, kita sebagai gereja Masih Advent hari ke-7, kita telah dipanggil untuk mengabarkan perkabaran akhir zaman yang sangat penting, sehingga tidak ada hal lain yang akan mengalihkan perhatian kita. Dalam Wahyu 14 ayat 6 mengatakan, kita mengkhotbahkan perkabaran malaikat yang pertama, di mana ianya terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kita memanggil semua orang untuk takut akan Tuhan, memuliakan Dia dan menyembah Dia. Karena Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita manusia telah diciptakan Tuhan melalui penciptaannya dan bukan melalui proses evolusi. Dan kita memiliki Injil yang kekal, yang relevan, penting dan tidak akan pernah berakhir. Kita juga telah dipanggil untuk mengabarkan perkabaran malaikat yang kedua yang ditemukan dalam Wahyu 14 ayat 8, yaitu sudah runtuh Babel. Perkabaran suci ini memanggil kita sebagai Tuhan, pengikut Tuhan yang sejati, untuk kita menolak semua penyembahan dan kepercayaan yang berasal daripada manusia yang tidak berlandaskan pada firman Tuhan. Perkabaran malaikat ketiga. Jika 2 perkabaran pertama sangatlah kuat, ada satu hal yang mengejutkan tentang perkabaran malaikat yang ketiga. Ellen G. White menulis dan mengatakan, kekuatan perkabaran dari perkabaran malaikat pertama dan juga kedua harus dipusatkan kepada perkabaran malaikat yang ketiga. Perkabaran malaikat ketiga berengkap Injil abadi dari perbaktian malaikat pertama dan panggilannya adalah untuk beribadah. Ia mencangkup panggilan kedua untuk kita berpisah daripada perbaktian palsu. Perkabaran malaikat ketiga ini berbeza dari pertama dan juga kedua, karena perkabaran malaikat ketiga telah menyampaikan peringatan kepada kita, peringatan yang sangat menakutkan. Karena dalam Wahyu 14 ayat 9 dan 10 mengatakan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum anggur dari murka Allah yang telah disediakan tanpa campuran daripada cawan murkanya. Nah, perkabaran ini mengungkapkan bahwa mereka yang menyembah binatang dan mereka yang menyembah Tuhan akan diberikan tanda yang dimeteraikan di surga. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan mengenai perkabaran ini, Ellen G. White telah mengatakan dalam surat 1900, inilah perkabaran masa kini. Perkabaran ini harus disampaikan dengan eksklusif, dengan kuasa yang besar. Perkabaran ini tidak boleh dikaburkan oleh teori-teori tipu daya manusia. Ini adalah bagi kita pada hari ini, saat kita berdoa mengingatkan kita, marilah kita minta Tuhan untuk menguatkan ibadah kita, agar kita dapat dengan penuh kuasa menyatakan perkabaran akhir zaman kepada dunia yang semakin binasa ini. Dan ayat inti kita terakhir pada hari ini
dalam Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kiranya kita dikuatkan dengan message perkabaran malaikat ketiga pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam takhta kerajaan syurga, Tuhan Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi setiap satu kami manusia yang berdosa. Terima kasih atas message perbaktian dan perkabaran malaikat ketiga pada hari ini. Dan kami mohon Bapa agar Bapa menguatkan ibadah kami saat kami tinggal dalam dunia yang berdosa ini, agar kami tidak terjerumus dengan tipu daya syaitan Bapa. Karena begitu banyak yang akan memesongkan kami daripada kepercayaan kepada Injil-Mu. Tapi kami mohon Bapa, pimpinan Roh Kudus-Mu, agar apapun yang kami lakukan dalam perkataan, perbuatan serta pemikiran kami, terlebih ibadah kami, semuanya itu berlandaskan kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau begitu setia kepada setiap satu kami. Karena semua ini kami minta dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Semoga pelajaran yang sudah disampaikan tadi memberikan kekuatan dan juga pengharapan kepada kita dan peringatan kepada kita. Sampai kita jumpa lagi esok pagi. Salam damai. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita. Sampai jumpa esok pagi.